Cerita dimulai dengan memperlihatkan Sam, seorang pelatih MMA kawakan yang tengah memberikan semangat kepada anak didiknya yaitu Peyton James. Saat itu James sedang bersiap menghadapi laga krusial di ajang One Championship melawan musuh bebuyutannya yaitu Xavier Grou. Pertandingan berlangsung singkat, hanya dalam hitungan 6 detik saja James berhasil menumbangkan lawannya dan keluar sebagai pemenang. Namun sayang, di saat karirnya sedang berada di puncak, sebuah insiden fatal terjadi. James terlibat perkelahian hebat di sebuah bar. Tindakan itu dianggap sangat ceroboh dan memalukan bagi seorang atlet profesional. Akibat kejadian tersebut, James dijatuhi hukuman penjara. Karirnya terhenti secara paksa dan reputasinya hancur di mata publik serta di mata Sam, pelatihnya sendiri. If I can think, I can win. Bertahun-tahun berlalu, kini James menjalani kehidupan yang jauh berbeda. Ia tinggal di pesisir pantai Australia bersama istrinya yang bernama Lucia dan putri mereka yaitu Maddie. Demi ketenangan keluarganya, James telah berjanji untuk meninggalkan dunia pertarungan selama-lamanya dan memilih menyambung hidup sebagai seorang nelayan. Setelah berminggu-minggu berjuang di tengah laut, James hanya menerima upah sebesar $400 dari kapten kapalnya. Ia merasa sangat emosional karena bayaran tersebut tidak sebanding dengan kerja kerasnya. Namun ia melihat rekan kerjanya yaitu Neil bernasib lebih malang karena hanya menerima $200. Karena rasa solidaritas yang kuat, James pun memberikan $100 miliknya kepada Neil agar mereka berdua sama-sama membawa pulang $300. My boat, my rules. Because everything on this boat is old as shit. Teamwork. Sesampainya di rumah, James menyerahkan upahnya yang hanya tersisa $300 kepada Lucia. Ia menjelaskan bahwa hasil tangkapan ikan belakangan ini sedang menurun drastis. Melihat kondisi ekonomi yang sulit, Lucia menawarkan diri untuk bekerja serabutan guna membantu keuangan mereka. Namun James dengan tegas menolaknya. Ia lebih memilih istrinya tetap di rumah untuk menjaga dan membesarkan putri mereka yaitu Maddie. Setelah itu Lucia memberitahu James bahwa ia sedang hamil anak kedua mereka. Kabar ini disambut James dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi James merasa sangat bahagia, namun di sisi lain ia mulai pusing memikirkan bagaimana cara mencari nafkah tambahan dalam kondisi ekonomi yang sulit. Rent's due Monday. I think. Shit. Yes. Keesokan harinya, Neil menyarankan agar mereka berhenti menjadi nelayan dan mencoba menanam barang haram saja karena hasilnya jauh lebih menjanjikan daripada menangkap ikan. Namun James menolaknya mentah-mentah. Ia beralasan bahwa ia memiliki tanggung jawab besar terhadap putri kecilnya dan bayi yang masih di dalam kandungan. Mendengar kabar kehamilan istri James, Neil merasa ikut senang dan memberitahu kapten kapal mereka. Sialnya, respon sang kapten sangat menyebalkan. Ia justru berkomentar sinis bahwa dunia akan kedatangan satu lagi manusia beban dunia. Tak terima dengan hinaan tersebut, James pun berbalik memaki kaptennya. Akibat pertikaian itu, James akhirnya dipecat. Sang kapten bahkan sempat melontarkan kata-kata hinaan terakhir saat mengusirnya. Meski terpukul karena kehilangan pekerjaan, James memilih untuk merahasiakan pemecatan tersebut dari Lucia agar istrinya tidak merasa terbebani. Captain Fuckwit. More fuckwits. Setelah itu, James menyaksikan pertandingan MMA adiknya yang bernama Melon yang berhadapan dengan musuh lama James yaitu Xavier Grou. Sayangnya, pertandingan itu dimenangkan oleh Xavier melalui cara yang sangat licik. Ia memukul bagian belakang kepala Melon. Akibat serangan ilegal tersebut, Melon mengalami geger otak serius, bahkan sampai koma. Di rumah sakit, James bertemu dengan Gabriel Stone, manajer dari Xavier Grou. Gabriel menawarkan kesepakatan besar jika James mau kembali ke ring untuk bertanding melawan Xavier. Ia akan dibayar sebesar $100.000. Xavier rupanya sangat terobsesi untuk membalaskan dendam lamanya dan memulihkan reputasinya yang sempat hancur di tangan James. Namun mengingat janjinya kepada istri dan anaknya, James dengan tegas menolak tawaran menggiurkan tersebut. Tak lama kemudian, James berbincang dengan kekasih adiknya yang bernama Nadine. Dengan isak tangis, Nadine menceritakan rahasia di balik nekatnya Melon bertarung. Ternyata adiknya itu sedang terlilit hutang sebesar $50.000 kepada seorang pria berbahaya bernama Barry Dunn. Beberapa saat kemudian, James akhirnya berterus terang kepada Lucia bahwa manajer Xavier menawarinya uang $100.000 hanya untuk satu kali pertandingan. Namun James kembali meyakinkan istrinya bahwa ia telah menolak tawaran itu karena ia tetap memegang teguh janjinya untuk tidak pernah kembali menginjakkan kaki di dalam ring lagi. Get out of there, move!
$100,000. And you're working on a fucking fishing trawler. They offered me $100,000 to fight Xavier Grau. Keesokan harinya, James mendengar sebuah siaran podcast yang menghadirkan Xavier Grau sebagai bintang tamu. Dalam wawancara tersebut, Xavier dengan angkuh menyatakan bahwa ia sama sekali tidak menyesal telah membuat adik James koma. Sang pembawa acara kemudian menyinggung kekalahan memalukan Xavier 11 tahun yang lalu di mana ia dipukul KO oleh James hanya dalam hitungan detik. Merasa terhina, Xavier pun melontarkan tantangan terbuka kepada James untuk kembali berduel di atas ring. Mendengar tantangan itu, James akhirnya mendatangi Gabriel Stone, manajer Xavier. Ia menyatakan menerima tantangan tersebut, namun dengan syarat nilai kontraknya dinaikkan menjadi $150.000. Gabriel menyetujuinya dengan nada mengancam bahwa ia dan Xavier akan menghancurkan hidup James. Setelah itu, James meminta waktu 6 bulan untuk persiapan, namun Gabriel hanya memberikannya waktu yang sangat singkat, yaitu hanya 1,5 bulan. You know what, Dan? I'm not gonna make excuses for that. Oh, in that case, all my punches should be illegal. Or else we burn down your fucking world. $150K, half up front, 7 weeks. James kemudian memberanikan diri mendatangi sasana milik Sam, mantan pelatihnya. Di sana ia bertemu dengan putri Sam yang bernama Rose. Rose mengungkapkan betapa kecewanya sang ayah terhadap James karena insiden masa lalu yang sangat melukai perasaannya. Namun bagi James itu hanyalah masa lalu yang harus ia lupakan. James kemudian berterus terang kepada Rose bahwa ia ingin berlatih kembali untuk melawan Xavier Grau dalam waktu 7 minggu saja. Rose sangat terkejut mengingat James sudah pensiun selama 11 tahun. Di saat obrolan itu, Sam tiba-tiba muncul dan berdiri di hadapan mereka sambil berkata, You gonna say something? Fuck off. You really shook him up, man. Xavier Grau. It's in 7 weeks. Malam harinya, James mendatangi sebuah klub malam untuk menemui Barry Dunn. Tujuannya hanya satu, yaitu menggunakan sebagian uang dari kesepakatannya untuk melunasi seluruh hutang adiknya, yaitu Melon, agar adiknya bisa hidup tenang setelah pulih nanti. Keesokan paginya saat hendak berangkat latihan, James terkejut mendapati Neil sudah menunggunya di depan rumah jam 5 pagi. Neil mengaku telah berhenti menjadi nelayan karena merasa pekerjaan itu tidak lagi menyenangkan tanpa kehadiran James. Melihat kesetiaan sahabatnya yang kini juga menganggur, James mengajak Neil ke tempat latihannya dan membujuk Rose agar mengizinkan Neil bekerja di sana. Meski awalnya ragu, Rose akhirnya luluh dan setuju untuk memperkerjakan Neil. Being stupid that is. Welcome to the team, Neil. Latihan hari pertama menjadi kenyataan pahit bagi James. Hanya dalam beberapa menit fisiknya sudah terkuras habis hingga ia tersungkur kelelahan. Melihat hal itu, Sam hanya bisa tersenyum sinis. Ia mengejek James dengan mengatakan bahwa ia hanya membuang-buang waktu Rose dan menyarankannya untuk ikut kelas Zumba saja daripada berlatih MMA. Tak lama kemudian adiknya Melon datang menemuinya setelah pulih dari koma. Namun bukannya berterima kasih, Melon justru datang dengan penuh emosi. Ia memperingatkan James bahwa ini adalah gilirannya untuk mengalahkan Xavier Grau dan membuktikan diri sebagai petarung profesional. Ia bahkan menghina James sebagai pria lemah yang tidak berguna. Ketegangan itu memuncak hingga kakak beradik tersebut terlibat perkelahian fisik di tempat itu. So why don't you just piss off and do some Zumba classes? Bitch, Sesampainya di rumah, James harus menghadapi kemarahan Lucia. Istrinya itu merasa dikhianati karena James telah mengingkari janjinya untuk tidak pernah bertarung lagi. Meski James mencoba meyakinkan bahwa uang hadiahnya sangat besar dan cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam jangka panjang, Lucia tetap tidak peduli. Baginya keselamatan keluarga jauh lebih berharga daripada uang. $150,000, babe. You've been lying to me. Keesokan harinya, James mencoba memperbaiki hubungannya dengan Sam. Di saat itulah, Sam mencurahkan kekecewaan yang ia pendam selama bertahun-tahun. Sam merasa ditinggalkan karena ia menunggu James menghubunginya saat keluar dari penjara, namun James tak pernah muncul. Bahkan setelah istri Sam meninggoy, James tetap tidak menunjukkan batang hidungnya. James kemudian menjelaskan bahwa selama di penjara, ia terus-menerus dipaksa berkelahi oleh narapidana lain yang ingin menguji reputasinya. Dan hal itu membuatnya sangat muak dengan dunia
dunia kekerasan. Ia baru menemukan ketenangan setelah bertemu dengan Lucia dan membangun keluarga. Mendengar kejujuran James tentang hidupnya, Sam akhirnya melunak. Ia bahkan mengungkapkan sebuah rahasia kecil. Alasan sebenarnya ia mengizinkan James berlatih di sana adalah karena putrinya Rose ternyata memendam perasaan suka pada James sejak lama. Namun kabar buruk datang dari sisi lawan. Xavier Grow dijatuhkan sanksi larangan bertanding selama 6 bulan karena terbukti melakukan pelanggaran berat saat melawan Melon. Selain itu, pihak Xavier didenda sebesar $75.000. Akibat sanksi ini, otoritas One Championship secara resmi membatalkan pertandingan mereka. How do we fix things between us, Sammy? On my fight with Pat and James. If today's cancelled. Tak lama kemudian, Xavier dan manajernya Gabriel mendatangi Sasana James. Gabriel menjelaskan bahwa pertarungan Xavier dan James dibatalkan komite resmi. Mereka kemudian ingin mengalihkan duel tersebut menjadi pertarungan jalanan street fight. James dengan tegas menolak tawaran tersebut karena ia tidak ingin kembali ke jalur kriminal. Meski pertarungan dibatalkan, James tetap menerima sebagian uang kompensasi karena kontrak sudah terlanjur ditandatangani. James pun pulang dan menceritakan kabar tersebut kepada Lucia. Ia menjelaskan bahwa urusan dengan Xavier telah berakhir karena masalah kontrak dan pertandingan tidak akan pernah terjadi. Mendengar suaminya benar-benar lepas dari dunia kekerasan, Lucia akhirnya bisa tersenyum. We all want this fight to happen. Your contract is not happening. Please. Setelah itu, James kemudian bertemu dengan adiknya yaitu Melon. James kemudian mengatakan bahwa keponakannya Maddie akan berulang tahun dan ia mengundangnya untuk datang ke pesta keponakannya tersebut. Tepat di hari ulang tahun Maddie, Melon datang bersama kekasihnya yaitu Nadine. Namun setelah memberikan kado untuk Maddie, Melon tampak terburu-buru dan segera berpamitan karena ada urusan mendadak. Kata-kata terakhirnya sebelum pergi sangat menyentuh. Ia mengatakan betapa ia menyayangi James dan berjanji akan memberikan sebuah kejutan besar nanti. Saat kado tersebut dibuka, James terkejut bukan main. Di dalamnya terdapat tumpukan uang tunai senilai ribuan dolar. Curiga dengan asal-usul uang tersebut, James mendesak Nadine untuk bicara jujur. Dengan berat hati, Nadine mengaku bahwa uang itu didapatkan Melon dari kesepakatan pertarungan jalanan ilegal yang akan dilakukan malam itu juga. Benar saja, pertarungan maut antara Xavier Grow dan Melon James diadakan secara rahasia di sebuah lokasi tersembunyi. Pertandingan berlangsung sengit. Melon tampil luar biasa dan bahkan mampu mengimbangi teknik Xavier. Bahkan sempat berhasil membanting musuh bebuyutan kakaknya itu. Sedangkan di sisi lain, James dan Nile berusaha masuk ke tempat itu. Kemudian pertarungan berlanjut. Xavier melancarkan jurus andalannya, sebuah tendangan melingkar yang sangat keras. Secara tragis, hantaman itu membuat kepala Melon terbentur keras pada salah satu tiang besi di pinggir arena. Melon langsung tak sadarkan diri dan dinyatakan meninggoy di tempat pertarungan. James yang baru saja tiba hanya bisa berlari memeluk tubuh adiknya yang sudah tak bernyawa. Keesokan harinya, pemakaman dilangsungkan dengan suasana penuh duka. Di sana, James bertemu dengan pimpinan komunikasi One Championship yang bernama Azwa. Namun, ketenangan pemakaman terusik saat Xavier Grow secara mengejutkan menampakkan dirinya. Keduanya saling bertukar tatapan tajam yang penuh dengan dendam dan kepedihan. Pasca kematian adiknya, James jatuh ke dalam depresi berat. Ia terus-menerus murung dan mulai mengonsumsi minum-minuman. Ia merasa frustasi dan hancur karena teringat bahwa selama ini adiknya lah yang selalu menjadi pendukung setianya di setiap langkah karirnya. Puncak kemarahan James kembali tersulut saat Xavier kembali muncul di sebuah podcast. Dengan angkuh, Xavier menyatakan bahwa kematian Melon adalah resiko dari kesepakatan mereka dalam pertarungan ilegal tersebut, dan ia sama sekali tidak merasa bersalah. Xavier bahkan memprovokasikan publik dengan menyebut James sebagai seorang pengecut. Ia menuduh James telah membiarkan adiknya matoy demi menggantikannya di ring, semata-mata karena James terlalu takut untuk menghadapi Xavier. You should have manned up and taken that fight. Fine, we both did. You had your little brother step in for you. Melihat suaminya hancur dalam frustasi, Lucia akhirnya luluh. Dengan berat hati namun penuh dukungan, ia mengizinkan James kembali ke ring untuk satu tujuan, yaitu menuntaskan dendam atas kematian adiknya. Setelah itu, James segera kembali ke Sasana Sam. Di sana, sang pelatih legendaris tidak lagi mengejeknya. Sam memberikan motivasi besar, membakar kembali api semangat dalam diri James agar ia bisa memenangkan pertandingan hidup dan matoy ini. James pun menjalani latihan yang sangat ekstrim dan brutal. Di sisi
sisi lain, Xavier Grow juga tidak tinggal diam. Ia berlatih keras untuk memastikan dominasinya tidak terpatahkan. Setelah latihan yang tidak kenal lelah itu, sosok petarung legendaris dalam diri James telah kembali. Lebih kuat, lebih cepat, dan jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Hari yang dinanti dunia pun tiba. Sebuah laga bertajuk Balas Dendam, Xavier ingin menghapus malu atas kekalahannya 11 tahun yang lalu, sementara James bertarung demi membalas dendam atas kematian adiknya. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Kita sambut sang legenda yang kembali, Peyton James, dan sang juara bertahan yang haus air marjan, Xavier Grow. Sebelum bel berbunyi, James menatap tajam ke arah Xavier sambil melemparkan senyuman sinis yang penuh intimidasi. Pertandingan kemudian dimulai. Ronde pertama, Xavier langsung tampil mendominasi. Ia melancarkan serangan kilat dengan tujuan memukul KO James secepat mungkin. Meski sudah berlumuran air marjan dan sempat tumbang terkena hantaman keras, James menunjukkan daya tahan tubuh yang luar biasa. Ia berhasil bangkit kembali. Ronde kedua, James mulai kewalahan. Xavier melancarkan serangan bertubi-tubi tanpa ampun. Di akhir ronde, Xavier berhasil mengunci leher James dengan sangat erat. James hampir saja pingsan dan kehilangan kesadaran. Namun di detik-detik terakhir, ia berhasil bertahan meskipun kondisinya sudah sangat linglung. Ronde ketiga, pertarungan semakin brutal. Xavier yang mulai frustasi karena James tak kunjung tumbang mulai bermain kotor. Dengan licik, ia menusuk mata James dengan jempolnya hingga penglihatannya terganggu. Namun James tidak menyerah meski hanya bisa melihat dengan satu mata. Insting bertarungnya justru semakin tajam. Dalam sebuah serangan balik yang tak terduga, James berhasil mematahkan tangan Xavier. Tanpa memberikan kesempatan untuk bernafas, James melayangkan pukulan bertubi-tubi dengan tenaga penuh ke arah Xavier. Sang lawan tak lagi mampu melawan dan akhirnya tumbang tak sadarkan diri. Wasit menghentikan pertandingan. Peyton James dinyatakan sebagai pemenang. Dendam atas kematian adiknya telah terbayar lunas di atas ring profesional, bukan di jalanan. James telah membuktikan siapa best yang sebenarnya dan film pun tamat.